Baik, kita akan mulai ibadah, saudara-saudara. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Siapa yang belum tidur pada malam hari ini? Semua tidur nyenyak ya? Parno belum? Parno. Ya baik, saudara-saudara, kita akan mulai ibadah. Kita akan angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan bergerak ya, karena tadi pagi gagal senamnya ya, karena Pak Parno jam 5 udah bangun dan kita jam 9 baru bangun. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus ya, gerakannya ayo, bebas. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus sendiri. Jalan serta Yesus kan. Jalan sertanya setiap hari ini. Jalan serta Yesus kan.
Ayo bergerak. Serta Yesus namanya. Lagu. Saya senang jadi anak Tuhan. Setiap kali menanam wajah diberikan cintaku semakin melekat. Saya senang jadi anak Tuhan. Setiap kali menanam dalam jadi impian cintaku semakin. Pembalanya bersemangat, tapi lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Saya sehendak Tuhan yang dari Tuhan dari cintaku semakin mendalam. Lagi sekali. Saya senang jadi anak Tuhan. Biar jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ayo. Di matahari sampai pada masuk dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk dalam nama Tuhan dipuji. Puji namanya Tuhan. Puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuk dalam nama Tuhan dipuji. Masih dingin nggak? Masih dingin nggak? Masih dingin loh bro? Udah panas? Hah? Masih? Terus dulu kadang-kadang masih dingin. Pak Budi. Ayo beri lagu apa? Dan
juga saudari saudarinya. Saya kasih mas-masan. Baik, saudara-saudara, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan renungan dari Pak Pendeta Gede. Namun kita akan siapkan hati kita, saudara, dan kita akan bernyanyi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, sampaikan Bapak. Sampaikan begini. Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Silakan Bapak kembali. Tapi sudah Tuhan, kita langsung saja. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang ketiga. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membaca bergantian. Yang siap dengan Alkitabnya silakan membaca dari Kak Alvin, Mati dan seterusnya ke belakang. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Silakan membaca satu layar. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kebenaran aku tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mulia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. dan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, karena aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkapnya oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, Dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berikut demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan menyatakan Allah juga kepadanya. Tetapi baiklah kita pengertian yang telah kita capai secara berkurang menurut jalan yang telah kita. Amin. Ya, amin. Bacaan kita. Kemarin kita sudah belajar ya, walaupun dalam yang sederhanaan ibadah kita, tapi kita sudah belajar betapa firman. Ya, Pak Yohanes kemarin sudah mengajar kita bagaimana menjadi pria. Jangan menjadi pria apa? Padang gurun. Putar-putar nggak jelas. Kenapa mereka putar-putar nggak jelas? Ya karena mereka tidak punya iman yang benar. Mereka tidak punya tujuan yang jelas, sehingga mereka berputar-putar di sana. Dan satu lagi, mereka tidak taat. Ya, ada banyak orang Kristen hanya putar-putar, tidak ada kemajuan, tidak ada progres. Kenapa? Karena dia tidak mau taat, tidak punya tujuan hidup yang jelas sebagai orang Kristen. Kemudian jangan juga menjadi orang Kristen apa? Sesir. Artinya apa? Bekerja sampai lupai ibadah. Bekerja wajib. Tidak salah orang bekerja, tapi jangan sampai melupakan Tuhan maksudnya. Ya. Kita harus seimbang antara hidup kita jasmani dengan hidup rohani kita. Kita harus bekerja dengan giat, tetapi jangan lupa juga giat dalam mencari Tuhan. Dan kita wajib menjadi pria-pria perjanjian yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Artinya kita punya komitmen yang jelas dengan Tuhan. Malamnya kita juga belajar bagaimana kita menjadi pejuang-pejuang iman. Kunci rahasia suksesnya apa? Satu, buang beban. Dan malam kita sudah buang semua beban kita ya kan? Masih ada yang punya beban? Perlu hidupan lebih unggul lagi? 13 kali. Malam sampai kadang nggak bisa membakar itu. Sampai bulan balik di Solo enggak juga kebakar-bakar. Ini bebannya apa ini? Tapi saya yakin kita semua sudah lega ya. Kita sudah lepaskan semua beban itu. Nggak ada lagi beban. Nggak ada lagi hal-hal yang mengganjal kita sehingga kita menjadi pria apa? Yang melayani dengan sukacita. Ya, kita kemarin itu dengan sukacita. Ya. Kenapa? Sudah nggak ada beban lagi. Selanjutnya, setelah nggak ada beban lagi kita lepaskan beban dan dosa. Ya jelas ya, beban dan dosa. Selanjutnya kita berlomba dengan taat, berlomba dengan tekun harus. Ya, kita harus terus. Jangan mundur, jangan tadi kita bahas, jangan sampai kita melayani apa tadi aku hangat-hangat tai ayam. Wah sekarang lagi semangat nih. Lama-lama berlomba gitu ya. Ya, itu rugi ya. Kita harus tetap on fire katanya, tetap semangat ya. Melayani dengan sukacita dan melayani dengan tekun ya.
Dan selanjutnya, siapa yang harus kita pandang ketika kita berjuang? Tuhan Yesus. Ya, Yesus yang menjadi fokus kita. Saya terbiasa dari Yesus belakang sekali. Habis. Jadi kita memandang kepada Kristus, ya, supaya apa? Kita jangan menjadi lemah. Karena Kristus telah menjadi contoh yang luar biasa bagi kita. Dan yang terakhir, ingat selalu juga akan Yesus, Yesus dan Yesus. Makanya logo kita di Kemenjot apa? Hanya Yesus. Supaya kita selalu fokus pada Yesus, karena Dia sudah memberikan contoh dan Dia adalah pemenang. Di akhir kegiatan kita pada hari ini, kita mau belajar satu kebenaran yang sejati, judulnya kebenaran yang sejati. Ya, Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa. Dan sejak awal dia orang yang taat pada imannya. Ya, ketika dia menjadi bangsa Yahudi, ketika menjadi penganut agama Yahudi, dia taat pada agamanya. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, semuanya berubah. Dia bilang apa? Yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang telah menjadi sampah. Karena pengenalan akan Yesus. Jadi apa yang kita dulu anggap keuntungan, beban-beban yang merintangi kita ternyata dalam Tuhan, bagi kita mungkin dulu keuntungan. Bagi kita dulu mungkin itu menyenangkan. Dosa rata-rata itu menyenangkan. Ya enggak? Kalau tidak menyenangkan mungkin orang nggak akan buat dosa kan? Tapi karena dosa itu menyenangkan, makanya banyak orang suka berbuat dosa. Ya asik. Tapi itu jelas-jelas merintangi iman kita. Dan itu sudah masa lalu kita kan. Dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di sini dalam ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus atau Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku peroleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati Taurat, melainkan karena kebenaran, karena kepercayaan pada Kristus Yesus. Pada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini yang terpenting bagi kita. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya, ini tujuan akhir kita apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Setiap kita pasti akan mati. Tadi kami sharing, walaupun kami muda-muda ya tadi duduk di sana, tapi kami sudah mikirin nanti suka dukanya bagaimana kan begitu ya. Walaupun masih muda kami sudah mikir ke sana, karena memang kita tidak tahu kapan waktunya. Belum tentu yang senior duluan, belum tentu. Ya, belum tentu, karena itu adalah kehendak Tuhan. Tapi yang paling penting adalah kesiapan kita. Karena itu mari kita mulai fokus dalam hidup ini. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, supaya apa? Akhirnya aku peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini tujuannya. Supaya nanti jangan kita menyesali, oh ya kenapa dulu nggak serius ya ikut Tuhan. Karena itu mulai sekarang kita harus mulai serius, fokus pada Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dari malam kita sudah membuang semua, sudah membakar semua beban. Itu sudah masa lalu. Kalau ada yang ngajak kita, ayo begini lagi. Oh itu dulu. Itu dulu, sekarang sudah enggak. Ya, itu dulu. Lupakan apa yang telah kita buang itu. Jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat lah, nanti bikin api unggun lagi nih kita. Perlu makrab lagi bulan depan kalau gitu kan. Kalau sudah dibuang sudah. Kita mulai fokus ke depan. Fokus kepada panggilan sorgawi, ya. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita mulai fokus kepada hadiah yang Tuhan sediakan, yaitu panggilan sorgawi. Tuhan sudah menyediakan. Pendeta Markus sudah menyampaikan firman hari Minggu dan juga hari Rabu yang lalu, Bapak Mati, bahwa Allah
telah menyediakan. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sudah jelas kita sudah punya tempat. Jadi kita nggak perlu khawatir nanti bagaimana. Kita tinggal sekarang bagaimana fokus melayani Tuhan. Fokus sekarang bagaimana kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan menjadi contoh bagi dunia sehingga dunia boleh tahu bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Ya, kita mulai fokus kepada panggilan surgawi. Sehingga ketika Kristus datang, Dia berkata, marilah hai hamba-Ku yang baik setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kan itu yang kita tunggu. Ya. Tempat ini sangat indah bagi saya, tapi surga jauh lebih indah, jauh lebih indah. Ya. Sana kita akan menikmati sukacita setiap hari. Sebentar kita pulang kembali ke dalam aktivitas kita, kesibukan kita, pekerjaan kita, masalah-masalah kita. Tapi di sana semua sudah tidak ada lagi. Kata tangis, keluh kesah, sakit penyakit sudah tidak ada lagi. Karena itu mari kita siapkan hidup kita. Ya. Jadi kita fokus kepada panggilan surga. Tapi bukan berarti sebentar kita pulang ke sana ya. Kita pulang ke dalam aktivitas kita. Tetapi mulai fokus kita yang berbeda. Fokus pikiran kita berbeda. Kita sudah buang semuanya dan kita mulai sekarang menjadi pria-pria yang melayani Tuhan, yang melayani dengan apa? Sukacita. Sekali lagi kita lihat yuk. Pria Posika melayani dengan sukacita. Ya, itu menjadi yel-yel yang sangat baik ya. Karena apa? Beban sudah lepas, kita sudah bisa fokus sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih yang belajar dengan firman ini, biarlah ini boleh menguatkan kami, mungkin kami menjadi pria-pria yang bebas melayani Tuhan, tidak lagi terbelenggu dengan beban yang merintangi kami maupun dosa yang menghalangi kami. Tapi kami boleh fokus pada Yesus yang telah memanggil kami yang berdiri untuk menanti kami sampai pada finish. Berkati kami semua, tolong kami semua, Roh Kudus menuntun kami semua. Kami akan mengakhiri kegiatan kami di tempat ini. Namun kami percaya pekerjaan Tuhan dalam hidup kami tidak akan pernah berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan membawa persembahan, saudara. Kita naikkan pujian segala puji syukur. kegiatan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah memberikan kami waktu yang luar biasa untuk boleh kami nikmati dalam kebersamaan ini. Dan biarlah Tuhan setelah kami kembali di aktivitas kami masing-masing, kami boleh membawa berkat-berkat rohani yang Tuhan telah tanamkan, Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah ajarkan. Dan biarlah apa yang telah kami nikmati bersama dan penuh sukacita akan menggiring kami untuk setiap saat, setiap waktu, untuk senantiasa melihat Tuhan dalam setiap kegiatan kami, sehingga kami memandang bahwa di mana Tuhan berada, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dimanapun kami bekerja dan beraktivitas, Tuhan senantiasa menyertai kami. Bapa di surga,
kami telah memberikan korban syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Biarlah apa yang menjadi korban syukur ini kami persembahkan dan bisa menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah apa yang akan dikelola di dalam perkarya dan khususnya di jemaat, semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing seperti Tuhan telah mengantar kami ke tempat ini. Dan Tuhan yang sama akan mengantar kami kembali di rumah kami masing-masing, di tempat kerja, di tempat aktivitas, dimanapun kami berada. Dan biarlah dalam perjalanan kami kembali, Tuhan akan mendahului kami, sehingga jalan-jalan yang kami lalui tidak ada sesuatu Tuhan yang akan merintangi perjalanan kami, karena Tuhan adalah bersama dengan kami. Dan biarlah Bapa, kami boleh kembali dan kami menutup rangkaian acara kami ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan yang bertahan menyertai kami semua saat ini sampai Maranatha Tuhan datang melantik saleh-salehnya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, saudara-saudara. Sudah selesai. Ada closing statement dari Bapak Ketua Pekarya ya. Karena dari tadi ada suaranya. Beliau mau berbicara kan, mengucapkan aja terima kasih. Silakan Pak Melkius. Berpikir Ya, saat yang diberikan. Ya Pak. Ya, Shalom. Shalom. Selamat pagi teman-teman dia bilangnya. Ya. Banyak ada gap ya. Yesus, masuk. Salah tak berjual. Ya, puji Tuhan, acara kita sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan hikmat dan tanpa ada kendala. Terus juga saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah sibuk dan warawiri untuk mempersiapkan acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk juga teman-teman berkarya yang sudah meluangkan waktunya untuk kita dapat berkumpul melaksanakan malam keakraban ini. Terima kasih untuk acara juga yang sudah boleh berjalan dari awal sampai sekarang akhir ini. Sungguh kita rasakan sukacita ya. Mungkin ada juga teman-teman yang kemarin bilang ke saya, Pak Tua, kalau bisa nih diadakan 3 bulan sekali. Tapi saya bilang tunggu pandangannya dulu. Ya mungkin nanti kita mengurus, saya dan Pak Awi mungkin kita akan berdiskusi untuk program-program berkarya selanjutnya. Dan saya mohon juga untuk dukungan semua teman-teman agar setiap acara dan setiap program yang kita akan buat, saya mohon juga kerjasamanya, kita melayani Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Ya, kita yel-yelnya dulu sekali lagi ya. Pria Persika melayani dengan sukacita. Sudah. Baik, ada titipan informasi juga dari pengurus gereja PPJ. Silakan. Ya, mohon waktu sebentar, kebetulan kita bersama-sama berkumpul. Satu saja bahwasanya hari Rabu ibadah kita akan laksanakan di gedung gereja sekaligus persiapan perjamuan kudus kita di bulan Juni ini.
sekali lagi atas nama pengurus jemaat mengucapkan terima kasih kepada seksi perkarya yang sudah membuat acara begitu bagus. Tentulah kita pulang tidak dengan sia-sia. Kita membawa berkat untuk keluarga kita membawa berkat untuk jemaat dan juga membawa berkat untuk masyarakat luas kita dimanapun kita Tuhan memakai kita. Ya, sekali lagi terima kasih, dan jika nanti kita pulang kita akan tiba di rumah dengan selamat, bertemu dengan sanak keluarga kita kembali, dan salam sehat untuk kita semua. Kita